Jadi di sebelah sana itu sungai, terus di sebelah sininya itu ada batu peninggalan Eyang Suko. Ini memang sudah menjadi ciri khas dari para leluhur kita. Jadi para leluhur kita itu banyak yang bermeditasi, tirakat, kholwat, tapa itu di pinggir sungai. Maka saya sering zikir Al-Fatihah, surat Al-Ikhlas itu di pinggir sungai. Karena selain di hati itu tenang, juga ada ilmunya. Karena memang setiap apapun yang ada di hadapan kita, apapun yang terlihat oleh mata itu sebenarnya adalah pelajaran ilmu. Aku yang di sini. Mau apa tadi? Gak ngejaga. Gak ada yang perlu dijaga. Gak ada yang perlu dijaga di sini. Alam bebas. Bebas mau gimana? Terserah alam. Itu cuma simbol saja kan? Bukan arti kalian menyembah-nyembah kepada makhluk selain Allah kan? Sila, itu tandanya kalian berserah diri kepada alam, menyatu kepada alam, karena sesuatu yang terjadi dibentuk oleh alam. Tapi kalau kalian bawa yang begituan untuk memuja, meminta kepada makhluk selain Allah, saya tidak setuju. Untuk apa hajatnya larungan ini? Ada yang sakit, biar balak sengkolo yang ada di tubuh terlepas semua. Obat sakit itu gampang, sabar dan ikhlas. Terus perbaiki amal ibadah kepada Allah. Sekarang ini banyak orang yang mencari solusi di luar. Padahal semua solusi itu ada di dalam diri kita sendiri. Apapun yang terjadi di luar tubuh kita itu adalah gambaran dari diri kita yang ada di dalam. Jangan pernah kita menyalahkan siapapun dan apapun. Ketika dalam hidup ini kita masih menyalahkan siapapun dan apapun, berarti kita belum mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti kita belum mengenal siapa sejatinya diri kita. Maka untuk bisa menyelesaikan masalah-masalah kita itu dengan cara kita memperbaiki diri kita sendiri, memperbaiki hati kita, memperbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad asma'i wa sallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Ya Syekh wa Saqulaini ya Kutub Rabbani ya Ghusus Madani ya Mahmub Subhani ya Muhidi Aba Muhammadin Sayyidina Sya'abdul Qadir Jalani agisni wa amidani fi qada'i hajati wa ya qadir hajat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin nuridati wa siri sarifi sairil asma'i wa sifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nggih, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saudara-saudaraku semuanya, subscriber lover di manapun berada, alhamdulillah di kesempatan sore hari yang berbahagia ini Allah mengizinkan kita untuk bisa bersilaturahmi, bertatap muka. Semoga kita bisa doa saling mendoakan dan menjadi saudara seduluran selawas saking mulasya Gusti Allah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah di kesempatan sore hari yang berbahagia ini Allah mengizinkan kita untuk bisa bersilaturahmi, bertatap muka, dan juga Allah mengizinkan saya untuk mendoakan saudara kita yang sedang sakit. Beliau mengalami sakit gagal ginjal. Beliau tidak bisa BAB, susah pipis, yang dirasa gagal ginjal jantungnya bengkak, lambungnya bengkak, perutnya bengkak, dan keluarga sakit-sakitan. Usaha sepi seperti mati usahanya. Ini beliau Bapak Suwadi, Slamet bin Suwadi binti Bu Tukah. Al-Fatihah. Mohon doanya untuk beliau. Saya mohon bantuan doanya dari panjenengan semuanya. Semoga beliau diberikan kesehatan, sehat jasmani maupun rohani. Ini nanti kita mau mendoakan beliau dengan cara larungan. Semoga penyakit, masalah yang ada di dalam diri beliau bisa kintir, bisa keli, bisa larung, bisa hilang dengan mengalirnya air sungai ini nanti. Amin ya rabbal alamin. Mohon doanya dari panjenengan semuanya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sekarang ini kita sedang berada di Kepunaan Jimbe. Ini menurut ceritanya ada peninggalan-peninggalan sejarah yang ada di sungai sana, dibawa ke sini. Karena kita melewati sini, jadi kita ya uluk salam. Tapi nanti tujuan kita itu ada batu peninggalan dari Yang Supo yang di pinggir sungai. Setelah itu nanti kita bikin larungan di sungai sana. Sebelum kita ke sana, kita tata dulu hati kita dan kita tawasul kepada baginda Rasulullah, kepada wali-wali Allah,
Semoga kita nanti diberikan kemudahan dalam mendoakan saudara kita. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila hadratin Sultan ala Syamsul Qadir Jalani al-Badati al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Syekh wa syukuran ya kutub rabbani. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu. Bismillahirrahmanirrahim. Kanjeng Sunan Kalijogo Raden Syahid Eyang Supa. Al-Fatihah. Ibu bapak kita masing-masing. Al-Fatihah. Kaum muslim wal muslimat wal mu'min. Al-Fatihah. Seluruh makhluk teng alam dunia. Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim. Nggih, sekarang kita berada di kegunaannya. Setelah ini kita berangkat ke petilasannya Eyang Supa. Ada sebuah batu peninggalan dari Eyang Supa. Monggo. Al-Fatihah. Allahumma shalli wa sallim. Saya nggak tahu kenapa kalau datang ke sini itu lebih ketarik ke batu yang ada di pinggir sungai sana. Jadi ada batu besar. Batu itu menurut para sejarawan itu benar-benar peninggalan dari Eyang Supa. Ada di sebelah sana dekat dengan sungai. Jadi ini tempatnya sangat dekat dengan sungai ya. Jadi di sebelah sana itu sungai, terus di sebelah sininya itu ada batu peninggalan Eyang Supa. Sebenarnya ya kalau dilihat secara zahir kasihan lah, karena peninggalan dari Eyang Supa yang berupa batu petilasan, tempat jamasan keris. Jamasan itu terakhiran untuk penyepuhannya itu tidak terawat. Tetapi kembali lagi mungkin ini sudah menjadi kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan ada keunikannya. Jadi peninggalan dari para leluhur kita yang sakti mandraguna dan subhanallah luar biasa itu memang kebanyakan berada di pinggir sungai seperti ini. Di pinggir sungai yang seperti ini. Ini memang sudah menjadi ciri khas dari para leluhur kita. Jadi para leluhur kita itu banyak yang bermeditasi, tirakat, kholwat, bertapa itu di pinggir sungai. Maka saya sering zikir Al-Fatihah, surat Al-Ikhlas itu di pinggir sungai. Karena selain di hati itu tenang, juga ada ilmunya. Karena memang setiap apapun yang ada di hadapan kita, apapun yang terlihat oleh mata itu sebenarnya adalah pelajaran ilmu. Termasuk ilmunya air. Air itu rahmatan lil alamin. Jadi air itu tidak ada kebencian. Siapapun yang membutuhkan akan mendapat aliran air itu ya.
Jadi saya sedang membicarakan, nggak apa-apa dari sini aja, teman cukup nyating, cukup diberitahu bahwa yang sedang saya sampaikan itu berkaitan dengan ilmu air dan tempat di mantiknya itu dapat. Jadi berupa pembelajaran dari alam, karena semuanya itu adalah kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semuanya ada pembelajarannya. Kembali seperti yang tadi saya sampaikan, kenapa saya senang zikir di pinggir sungai, karena selain ada ketenangan, nanti masalah-masalah yang ada di dalam diri kita dan orang-orang yang meminta didoakan itu nanti masalahnya akan hilang terbawa aliran sungai. Ini sangat penting sekali. Selain itu saya rasakan di tempat ini banyak sekali prajurit-prajurit dari masa kerajaan Majapahit yang ada di tempat ini. Selain itu di bawah sana itu ada bata merah. Nah, dari bawah itu peninggalan dari zaman Majapahit dulu. Jadi di bawah sini ada batu besar dan juga ada sungainya yang dulu digunakan oleh para prajurit untuk jamasan terakhiran di tempat ini. Jadi dari Candi Penataran terakhirnya di tempat ini. Moga kita ke batu peninggalan yang Suponya. Tidak terurus ya, di tengah-tengah kebun jagung. Dan hampir di tempat-tempat keramat yang saya datangi ada pohon sirsaknya. Baik di sini, di tempatnya yang Kertojaman, di tempatnya Dewi Nilamsari, itu ada pohon sirsaknya. Insya Allah daun sirsak ini mampu mengobati berbagai macam penyakit, terutama penyakit kanker, karena sekarang ini memang banyak sekali penyakit yang disebabkan oleh kanker, karena kanker itu penyakit dari luar yang menempel di badan, terutama dari makanan siap saji seperti mie instan dan lain sebagainya lah. Banyak kan sekarang itu makanan yang siap saji, nggak seperti orang tua kita dulu ketika mau makan masak dulu. Tidak, sekarang banyak yang siap saji. Begitu juga minuman sekarang ini banyak. Jadi kalau bisa diri kita maupun anak-anak kita jangan terlalu sering minum minuman yang siap saji. Seperti minuman siap saji itulah yang jangan terlalu sering. Bagus minum yang direbus saja. Hati-hati di tanaman warga, jangan sampai diinjak, kita dolim nanti. Nah, ini batunya guys. Ini batu peninggalan yang Supo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada sejarahnya dulu. Kabarnya ada seorang calon bupati yang datang ke sini. Beliau riadah di sini dan akhirnya jadi bupati. Karena memang saya melihat di sini auranya hijau. Aura hijau itu untuk kesejahteraan. Untuk kesejahteraan, kekayaan, kesuksesan. Untuk kesuksesan.
Ini cincin saya tak taruh di sini. Nanti kalau ada yang mau memahari diambilkan ya teh ya. Iya, Mas. Al-Fatihah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ismail wa sifatihi. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ismail wa sifatihi. Dulu juga ada anak saya, Mas Dani itu. Beliau menikah, punya anak, meninggal, terus setelah itu pengen punya anak lagi, tapi sulit kata dokter. Akhirnya saya doakan dari tempat ini, alhamdulillah punya keturunan. Selain itu, dulu istrinya Mas Dani itu dikatakan sama dokter punya penyakit kista, ada kistanya di perut itu. Alhamdulillah saya doakan dari sini, alhamdulillah kistanya itu dengan izin Allah hilang. Jadi selain untuk kekayaan, di sini juga untuk mendoakan kesembuhan itu dengan izin Allah, insyaallah sembuh. Nah, saya sampaikan tadi di sini di pinggir sungai, jadi semua masalah itu akan cepat hilang. Dan saya pun kalau malam senang dikiran di sini, karena dikiran ya Hayyu ya Qayyum itu yang paling bagus kan di tanah di bawah langit. Ya di tempat ini yang paling asik. Selain itu komplit juga di pinggir sungai. Itu sangat bagus dikiran di tempat ini. Duduk dikiran di sini gitu. Kalau malam itu saya senang di sini. Pernah di sini itu saya merasa didatengin ular besar. Bahasa saya itu naga lah, naga. Datangnya dari sana. Karena yang ini yang linggonya, yang yoninya ada di sebelah sini. Ada gerbang gaibnya di sini. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Allahumma shalli ala Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Al-Fatihah. Ya, kenapa? Allahumma shalli ala sayyidina Al-Fatihah. Allahumma shalli ala sayyidina Allahumma shalli ala sayyidina.
Asyhadu an la Allahumma shalli ala sayyidina Allahumma shalli ala sayyidina Allahumma shalli ala sayyidina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. sini. Mau apa tadi? Gua jeng larungan. Bukan tadi kesini itu mau apa? Mau nanya. Nanya apa? Dengan sinten. Aku yang di sini. Oh. Yang menjaga tempat ini. Enggak. Oh, enggak. Tempat jenengan di mana? Di sini. Oh, di sini.
menjaga tempat ini. Enggak. Terus gimana? Bingung kan? Iya, iya cuy. Saya di sini. Nggak ngejaga. Nggak ada yang perlu dijaga. Nggak ada yang perlu dijaga di sini. Alam bebas. Bebas. Mau gimana? Terserah alam. Rumahnya di sini. Ya. Pohon ijen, ajeng larungan. Ya. Itu cuma simbol saja kan? Bukan arti kalian menyembah-nyembah kepada makhluk selain Allah kan? Sila. Itu tandanya kalian berserah diri kepada alam, menyatu kepada alam, karena sesuatu yang terjadi dibentuk oleh alam. Saya setuju. Tapi kalau kalian bawa yang begituan untuk memuja, meminta kepada makhluk selain Allah, saya tidak setuju. Tapi ya silahkan. Itu tanggung jawab kalian juga. Saya tidak akan melarang. Cuma saya tidak setuju. Itu hanya usul bahasanya. Ya, saya setuju. Saya setuju. Ya. Karena sesuatu terjadi, kita hidup, kalian hidup dari bumi ini. Tetapi yang menghidupkan kalian hanya Allah. Tetapi kalian hidup di bumi dan dari bumi ini. Beda yang menghidupkan dan yang hidup. Yang menghidupkan, yang maha hidup, yaitu Allah. Jangan dengan malam yang melepaskan larungan. Ya, Jangan saja yang melepaskan larungannya. oh enggak. Kan kalian yang larung. Tidak. Kami di sini membantu kalian supaya hajat-hajat kalian dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk apa hajatnya larungan ini? Hah? Ada yang sakit, biar balak sengkolo yang ada di tubuh terlepas semua. Obat sakit itu gampang. Sabar dan ikhlas. Terus perbaiki amal ibadah kepada Allah. Obatnya orang sakit. Paham? Yeah. Monggo mau lari. Monggo. Saya setuju. Kalaupun mau nyembah-nyembah, mau minta-minta kepada makhluk selain kepada Allah, ya silahkan. Karena kalian yang akan mempertanggungjawabkan, bukan kami, bukan saya. Alam ini menerima. Dibuat baik, alam ini akan baik. Dibuat jelek, alam ini akan jelek. Dibuat rusak, alam ini akan rusak. Makanya ilmunya yang sabar itu ilmu tanah, ilmu bumi. Ilmu bumi. Bumi ini sabar.
dipakai tempat kotoran tidak protes, mau diapa-apakan pun tidak protes, selalu menghidup, selalu menyuburkan tanah, menyuburkan pohon-pohon, nerima. Orang kalau sudah bakal aman, tentram. Ini matur sebelah dua nggak boleh deh. Monggo. Monggo, Ya. tak larungan deh. Ye. Rahayu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku semuanya, sekarang ini banyak orang yang mencari solusi di luar. Padahal semua solusi itu ada di dalam diri kita sendiri. Apapun yang terjadi di luar tubuh kita itu adalah gambaran dari diri kita yang ada di dalam. Kata Allah, apapun yang menimpamu itu karena perbuatanmu sendiri. Maka dalam hidup ini jangan pernah kita menyalahkan siapapun dan apapun. Ketika dalam hidup ini kita masih menyalahkan siapapun dan apapun, berarti kita belum mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti kita belum mengenal siapa sejatinya diri kita. Karena kata Allah sendiri, bukan kata saya, apapun yang menimpamu itu adalah dari perbuatanmu sendiri. Maka untuk bisa menyelesaikan masalah-masalah kita itu dengan cara kita memperbaiki diri kita sendiri, memperbaiki hati kita, memperbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kita ingin istri kita baik, maka kita harus baik dulu kepada istri. Ketika kita ingin istri kita nurut, kita nurut dulu sama Allah. Ketika ingin anak kita berbakti kepada diri kita, maka diri kita dulu yang harus berbakti kepada kedua orang. Ketika kita ingin rezeki kita itu lancar, maka perbaiki sholat kita. Ketika ada azan, langsung segera bergerak, langsung kita itu menuju ke masjid, langsung kita itu sholat. Bagaimana mungkin kita mau mendapatkan rezeki dari Allah ketika Allah panggil saja kita tidak segera datang, kita menyepelekan. Kalau kita sudah membuat Allah kesal, karena ketika kita dipanggil di waktu azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu Allah memanggil kita untuk menjalankan sholat, menyembah kepada Allah, tetapi kita tidak segera berangkat. Ketika dipanggil saja kita tidak segera datang, lalu bagaimana kita mengharapkan rezeki dari Allah? Semoga ini bisa menjadi muhasabah untuk diri kita semuanya, bahwa tidak ada siapapun yang bisa menyelesaikan masalah kita kecuali diri kita sendiri. Solusi itu tidak ada di luar, tapi solusi itu adanya di dalam. Semua pertanyaan di dalam hidup kita itu ada jawaban di dalam hati kita. Dan mengajak untuk diri kita sendiri dan panjenengan semuanya, monggo kita mencari solusi dengan cara masuk ke dalam diri kita sendiri. Bagaimana caranya? Caranya duduk seperti ini, tegak rileks, dirasakan keluar masuk nafas, baca dulu ta'awud, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, dibaca 3 kali tahan nafas.
lalu membaca Bismillahirrahmanirrahim 7 kali tahan nafas. Setelah itu membaca Alhamdulillah hamdallah 3 kali tahan nafas. Setelah itu dirasakan keluar masuknya nafas. Untuk nafas keluar nafas Allah, dirasakan saja. Kita rasakan keluar masuk nafas, kita bukakan itu. Seperti ini dilakukan istiqomah setiap hari minimal 15 menit. Waktu yang paling bagus yaitu ketika tengah malam, boleh jam 1, jam 2, jam 3 atau setengah 4 atau waktu senggang setiap hari. Monggo. Yang penting dilakukan setiap hari setengah jam. Nanti akan banyak solusi menarik rezeki dan mempermudah hidup. Semoga bermanfaat untuk dengan semua. Duduk tenang, rasakan keluar masuknya nafas, jangan bergerak sama sekali. Nanti kita akan bisa mengetahui diri kita yang sebenarnya. Monggo Mbak Teh, sekarang kita lakukan larungan untuk saudara kita. Mohon doanya. Monggo yang mau pesen dupa konpes dupa Samsudin, ini dupa harganya 300.000. Ini yang cendana. Insyaallah dupa yang saya buat ini membersihkan energi negatif, bagus untuk spiritual, membangkitkan spirit semangat dalam diri kita, menenangkan batin, mengurangi stres, merangsang kreativitas. Ini juga sebagai aromaterapi dan juga sebagai pengobatan melawan gejala depresi. Bisa juga sarana meditasi dan untuk memelancar usaha. Dipakat di rumah gitu. Ya kan Siratal ladzina an'amta Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya Al-Fatihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya kan Ihdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kan na'budu wa iyyaka nasta'in. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallam.
Alhamdulillah. Al-Fatihah. Bismillah. Al-Fatihah. Ya kan. Allahumma shalli wa sallim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahu ya Karim. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini beliau ini sakit-sakitan karena tidak akur, karena sering bertengkar dengan istri. Jadi keluarga ini tidak akur, anak orang tua ini tidak akur, sehingga Jin Jasim berada di rumah ini membuat rezeki seret dan membuat ada sakit-sakitan. Maka penting ketika masuk ke dalam rumah membaca Assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin dan membaca surat Al-Ikhlas 3 kali. Ini penting sekali supaya gangguan-gangguan yang gangguan dari rumah maupun dari luar, dari dalam diri sendiri, gangguan-gangguan jin itu hilang. Maka baca surat Al-Ikhlas 3 kali setiap keluar masuk rumah. Dan bagi panjenengan yang ingin melakukan lalungan sendiri di rumah atau ingin membantu orang, yaitu membaca surat Al-Fatihah 313 di pinggir sungai. Setelah itu membaca surat Al-Ikhlas 1000 kali, membaca Shallallahu ala Muhammad 1000 kali. Nanti baru larungannya itu dilarungkan. Begitu. Oke, matur suwun atas kehadiran panjenengan semuanya di channel YouTube Mbah Jin 2. Kalau ada nanti yang pesan dupa, satu wadah itu 300.000, nanti bisa menghubungi nomornya Pak Rete. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas hadirnya panjenengan di channel YouTube saya. Mohon maaf saya banyak salahnya, banyak dosanya. Semoga kita semuanya tersambung silaturahmi, seduluran, selawat yang ulas insyaallah. Selalu jaga hati kita, selalu jaga keharmonisan rumah tangga kita, supaya rezeki deras mengalir tanpa batas, supaya rezeki barokah, supaya tubuh kita selalu sehat. Maka dijaga keharmonisan rumah tangga dengan cara kita bersyukur kepada Allah. Jika kita bersyukur kepada Allah, hati kita senang, maka kita pun juga akan senang terhadap istri, terhadap anak. Sehingga ketika kita senang, kita bisa menyenangkan. Tidak akan ada lagi pertengkaran, tidak akan ada lagi percekcokan. Sehingga ketika rumah tangga adem ayem itu subur
rezekinya subur, keluarganya subur, anak-anak subur. Bahkan ketika kita pengen, bagi orang-orang yang belum punya keturunan, pengen cepat punya keturunan, itu juga caranya hatinya harus adem. Karena kalau tempat yang dingin, yang adem itu nanti subur, apapun yang ditanam tumbuh subur, termasuk rezeki, ibadah jadi nyaman. Maka saya berpesan untuk panjenengan semuanya, subscriber lover saya, dijaga hatinya, dijaga keharmonisan rumah tangganya, jangan ada percekcokan, perselisihan, karena itu untuk kebaikan panjenengan sendiri, untuk kebahagiaan jenengan, untuk kebahagiaan rumah tangga, supaya rezeki juga mudah. Jadi untuk para suami, supaya rezeki panjenengan itu mudah, diusahakan istri itu hatinya bahagia. Jangan sampai istri itu hatinya sengsara, jangan sampai hati istri susah, supaya rezeki panjenengan itu mudah. Karena rezeki mudah bagi seorang suami itu karena kebahagiaan istri. Istri yang tersenyum, istri yang bahagia akan membuat rezeki suami itu berlimpah ruah. Amin ya rabbal alamin. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas hadirnya panjenengan semuanya di channel YouTube Mbah Den 2. Dan sekali lagi saya sampaikan, apapun yang menimpamu adalah dari perbuatanmu sendiri. Jadi jangan sampai ketika ada masalah di dalam hidup kita, umpamanya ada masalah dengan istri, dengan anak, dengan usaha, kita menyalahkan istri kita menyalahkan anak kita. Salahkan diri kita, introspeksi. Karena kata Allah, apapun yang menimpamu itu karena perbuatanmu sendiri. Apapun yang terjadi di luar dari tubuh kita, itu adalah gambaran dari kita yang di dalam. Jadi apapun yang terjadi di hadapan kita itu adalah cerminan dari diri kita sendiri. Kita dihina orang, mungkin kita pernah menghina orang, atau memang ada kehinaan di dalam diri kita. Selama kita masih menyalahkan yang ada di luar, maka tidak akan selesai masalah-masalah kita. Oke, sekali lagi terima kasih, matur suwun. Selalu berpegang teguh kepada tali Allah, jalankan sholat, amalkan sholawat, berbakti kepada orang tua, baik kepada sama dan cinta kepada negara. Bagi panjenengan yang mau tarungan untuk usaha, supaya insyaallah supaya lancar, untuk kesehatan, dapat jodoh, dapat keturunan, nanti bisa menghubungi nomor admin yang ada di bawah ini. Intinya kita hanya berdoa, hanya berikhtiar saja. Jika diijabah itu semuanya dari Allah. Kalau belum, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekali lagi terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.